Halo, sahabat asrama Sit Al-Furqon Palembang. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sulit berempati, terlalu curiga, atau meledak-ledak tanpa alasan yang jelas? Kadang kita menyebutnya susah diajak hidup damai, toksik, atau drama queen. Tapi bagaimana jika ternyata di balik perilaku itu tersembunyi kondisi psikologis yang disebut gangguan kepribadian? Mari kita telaah bersama. Apa sebenarnya gangguan kepribadian? Bagaimana jenis-jenisnya? Apa penyebabnya? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Apa itu gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian, personality disorder, adalah kondisi mental di mana seseorang memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak fleksibel dan tidak sehat. Pola ini menetap dari waktu ke waktu dan dapat menyebabkan masalah serius dalam hubungan sosial, pekerjaan, atau fungsi sehari-hari. Orang dengan gangguan kepribadian biasanya sulit memahami bahwa perilaku mereka bermasalah karena mereka menganggap pola itu sebagai bagian dari siapa diri mereka. Gangguan kepribadian dikelompokkan menjadi 3 klaster utama berdasarkan pola perilaku. Klaster A, aneh dan eksentrik. Paranoid personality disorder. Curiga berlebihan terhadap orang lain, bahkan tanpa alasan logis. Schizoid personality disorder. Dingin, tertutup, tidak tertarik menjalin hubungan sosial. Schizotypal personality disorder. Perilaku aneh, bicara tidak lazim, percaya hal-hal mistis secara berlebihan. Klaster B, dramatis dan emosional. Antisocial personality disorder. Tidak punya empati, manipulatif, melanggar hak orang lain tanpa rasa bersalah. Borderline personality disorder. Emosi tidak stabil, takut ditinggal, impulsif, dan sering merasa hampa. Histrionic personality disorder house. Perhatian, dramatis, mudah terpengaruh orang lain. Narcissistic personality disorder. Merasa sangat penting, butuh pujian terus-menerus, tak punya empati. Klaster C, cemas dan takut berlebihan. Avoidant personality disorder. Takut ditolak, merasa tidak cukup baik, sangat menghindari interaksi sosial. Dependent personality disorder. Takut membuat keputusan sendiri, sangat bergantung pada orang lain. Obsessive compulsive personality disorder, OCPD. Perfeksionis ekstrim, kaku, sulit fleksibel terhadap perubahan. Catatan: OCPD berbeda dari OCD, Obsessive Compulsive Disorder, meski namanya mirip. Gangguan kepribadian bukan muncul begitu saja. Ada berbagai faktor penyebab, di antaranya genetik dan biologis. Riwayat keluarga dengan gangguan mental meningkatkan risiko. Pengalaman masa kecil trauma, kekerasan, pelecehan, atau pengabaian sejak dini. Lingkungan sosial yang tidak sehat. Kurangnya figur orang tua yang stabil, lingkungan penuh konflik, atau tekanan sosial ekstrem. Faktor neurobiologis, ketidakseimbangan kimia otak, dan sistem saraf. Meskipun kepribadian terbentuk sejak dini dan sulit diubah sepenuhnya, bantuan profesional dapat sangat membantu seseorang hidup lebih sehat dan fungsional. Beberapa pendekatan meliputi: 1. Psikoterapi, terapi bicara. Cognitive Behavioral Therapy, CBT, untuk mengubah pola pikir negatif. Dialectical Behavior Therapy, DBT, sangat efektif untuk borderline personality disorder. 2. Obat-obatan. Tidak menyembuhkan, tapi bisa membantu meredakan gejala seperti depresi, kecemasan, atau impulsivitas. 3. Dukungan sosial keluarga dan teman dekat berperan besar dalam proses pemulihan, terutama jika mereka belajar memahami kondisi ini. 4. Edukasi dan kesadaran diri. Mengenal diri sendiri, mengenali pola perilaku, dan menerima kenyataan adalah langkah penting dalam pengelolaan. Gangguan kepribadian adalah kondisi psikologis yang nyata dan memerlukan pemahaman, bukan sekadar label atau ejekan. Karena setiap orang pantas untuk dipahami, bukan dihakimi. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kamu merasa sedang berjuang atau mengenal seseorang
yang mungkin mengalami hal-hal ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, karena memahami diri adalah bentuk tertinggi dari cinta. Sampai jumpa di episode berikutnya.